Ada yang ingin bertanya kepada temannya? Yang mengajukan pertanyaan kepada teman? Kemarin kan ada saya sampaikan mengajukan pertanyaan dapat 70. Saya, Bu. Yang siap Arianto, oke, silahkan. Hah? Arianto nih kan yang ngomong, siapa yang mau bertanya nih? Arianto bukan? Saya, Bu, Mahendra, Bu. Oh, soalnya nggak hidup kameranya, sorry. Saya lagi masak ikan di dapur, Bu. Oke, Mahendra. Ini saya mau bertanya, Bu. Nikah siri itu gimana, Bu? Oke. Siapa yang bisa jawab? Davina. Oke, silahkan Davina. Jadi menikah siri itu adalah menikah yang sah secara agama. Tata caranya seperti apa? Seperti yang diajarkan dalam agama, cuma dia tidak ke KUA. Jadi dia tidak terdaftar di pemerintahan bahwa dia itu telah menikah, hanya sah secara agama gitu. Dah. Ada yang mau menambahkan? Atau sebelumnya Mahendra sudah cukup jelas? Kenapa kebanyakan dari orang itu kalau macam nikah siri gitu nggak dihargai gitu, kayak nggak dianggap gitu. Misalnya saya seperti yang ada penyanyi yang barusan meninggal itu, yang dia punya istri 4, tapi istri aslinya 4. Istri yang ketiganya itu istrinya nikah siri. Nah, dia nggak menceritakan istri ketiga yang sirinya ini kepada istri-istri yang lain. Nah, tapi buku nikah secara Islamnya ada, tapi istri yang lainnya nggak nerima gitu, karena katanya nikah siri gitu. Masa bisa begitu? Kalau macam dia sah gitu ya. Davina mau nambah lagi jawaban penjelasannya untuk si Mahendra, silahkan. Iya, ya Bu. Karena kalau nikah siri itu gini sih sebenarnya. Kalau misalnya dalam di KUA itu kan karena pernikahan siri ini dia nggak punya kekuatan hukum. Jadi ketika nanti misalnya dia punya anak, terus dia itu mau bikin akta kelahiran dan sebagainya macamnya, itu tuh susah. Makanya kenapa orang yang nikah siri itu kayak banyak diomongin gitu. Karena di Indonesia nggak punya kekuatan hukum, tapi tetap sah dalam ajaran agama Islam. Apalagi mereka yang istrinya itu lebih dari 3 pasti banyak melakukan hal-hal seperti itu. Lebih dari 1. Dah, itu aja sih. Oke, jawaban Davina itu sangat-sangat lengkap. Jadi soal nikah siri itu adalah nikah yang sah, tapi menurut agama. Nah, jadi nikahnya itu sah, cuman tidak diakui hukum. Yang rugi itu siapa? Perempuan. Tuh. Jadi kalian para perempuan jangan mau dinikah secara agama aja ya, harus sah juga secara hukum. Kalau yang nikah siri itu nggak ada buku nikahnya, cuma dapat surat lembar aja, kertas gitu, Rinan. Oke, berarti Mahendra poinnya 70, Davina 95. Sama menambah penjelasan. Ada yang mau menambahkan lagi tentang nikah siri tadi? Silahkan. Karena kan poin nambahkan 95 ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, nggak ada. Pertanyaan kedua. Hukum nikah siri ada 5. Sebutkan tanpa jelaskan. Silahkan. Hukum. Buri, boleh? Siapa Pinka lagi? Boleh, yang lain dulu. Makruh, yang ketiga ada sunat, yang keempat ada wajib, dan yang kelima haram. Oke, Vinka, 90 untuk kamu. Yang bisa sebutkan kapan nikah itu menjadi haram? Kapan nikah itu, Davina? Tunggu bentar ya, Davina. Yang lain. Ada? Ini yang paling gampang, kapan nikah itu menjadi haram? Ada? Yang lain? Ada yang bisa jawab? Oke, Davina, silahkan. Yang pertama, itu bisa haram kalau misalnya perempuan ini dalam keadaan hamil.
Yang kedua, jika dari pasangan tersebut si perempuannya belum cerai dari suaminya yang lama, apa lagi ya? Apa kawin kontrak itu pernah ada Ustadz Firman bilang bahwa diharamkan dalam Islam karena itu nikah mut'ah itu sejenis kawin kontrak. Terus nikah barter gitu, ada nikah barter itu juga diharamkan. Gini Dap, bukan ke sana. Hukum melaksanakan nikahnya, bukan status pernikahannya. Mau nambahin Ya, boleh, Bu Ri? Kamu hanya menyebutkan bentar, tunggu bentar ya Pinka ya. Ini Pinka tadi yang ngomong kan, yang mau nambahin bentar ya. Ada Vina dulu. Berarti yang tadi pertama benar Daf, nikah dalam keadaan wanitanya hamil itu haram. Yang kedua tadi kamu bilang apa? Yang kedua? Yang kedua ketika perempuan belum bercerai dari suaminya. Oke, benar. Yang kedua, jadi maksudnya bukan pelaksanaan pernikahannya, tentang status bukan ini ya, bukan prosesi pernikahannya. Kalau yang tadi kamu bilang nikah kontrak, terus nikah apa lagi yang jenisnya tadi barter, jenis yang haram. Jadi itu jenis yang haram, jadi nggak termasuk. Oh, kalau ada yang saya tahu cuma dua apa lagi? Oke, benar. Berarti ya bentar. Oke, silahkan Pinka tambahkan. Haram ya. Kalau menurut Pinka nih Bu Ria, kalau nikah yang dinilai haram itu ketika kedua belah pihak itu baik perempuan dan laki-laki itu memiliki niatnya itu buruk gitu Bu Ri, niat yang buruk untuk nikah gitu, seperti kayak misalnya laki-laki ingin berbuat yang untuk menyiksa perempuan ketika menikah gitu, seperti niat yang buruk untuk menikah gitu. Benar, itu satu aja Pinka. Oke, satu ya. Jadi tambahan satu dari Pinka tadi itu benar, berarti Pinka udah dapat 95, Davina juga 95. Saya tambahkan lagi ya, tadi berarti nikah kamu nih, jadi anak sekolah, misalnya dia MBA itu kan, merit by accident, dia nikah nih, sebenarnya hukum pernikahan terhadap dia itu adalah haram karena dia belum memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri atau misalnya laki-laki untuk menafkahi si istrinya. Jadi apabila kamu belum mampu, pernikahan itu bisa jadi haram. Jadi hukum pernikahan tadi ada 5 seperti yang disampaikan oleh Pinka, ada wajib, sunnah, mubah, haram, warna apa ya? Apa satu lagi, Allah lupa. Sunat Bu. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Oke, ya benar. Oke, ya 5. Kemudian hukum nikah itu bisa sunnah nih. Sunnah itu berarti dia boleh menikah apabila dia melaksanakan pernikahan itu sudah boleh gitu. Tapi untuk tidak menikah juga enggak. Kalau sunnah kan dilaksanakan berpahala, tidak dilakukan itu hukum dari sunnah. Contoh dari sunnah untuk menikah itu adalah saya. Contohnya saya umurnya udah cukup nih. Umurnya udah cukup. Terus udah memiliki kemampuan juga, maksudnya udah kerja, udah bisa menafkahi diri saya sendiri gitu kan. Saya udah punya gaji, saya bisa untuk membiayai diri saya sendiri gitu kan. Udah juga berlebih bisa untuk ditabung kayak gitu.
hukum menikah bagi saya itu sunnah ya, belum wajib lagi ya, belum wajib. Nanti kita bahas kalau wajib. Tapi Jadi kenapa- saya masih bisa menahan. Saya masih bisa menahan. Jadi hukum nikah bagi saya itu masih sunnah karena saya masih bisa menahan. Gitu ya. Gimana? Apabila dia seorang perempuan atau laki-laki itu udah nggak bisa nahan, tahu kan maksudnya nggak bisa nahan itu apa? Tahu, Nggak Bu. bisa nahan. Tahu, Bu. Kemarin saya baru dengar Daripada sama nanti dia berzina gitu. Apabila si wanita atau laki-laki tadi nggak bisa nahan lagi, itu tuh hukum nikah bagi dia itu adalah wajib gitu. Jadi apabila dia sudah mampu, umurnya sudah mampu membiayai menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, kemudian mampu lahir batin juga, udah berpenghasilan, udah cukup umur, kemudian dia sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya lagi, maka nikah bagi dirinya adalah wajib gitu. Tapi kalau saya sunnah masih ya, jadi kalian nggak boleh nyindir saya ya, apalagi kamu udah pindah, Pinka juga. Apa pula? Oke. Udah lewat 15 menit kayaknya. Ini ada yang mau nanya tentang KD ini sebelum saya masuk ke KD 7 tentang waris. Jadi quiz hari ini berakhir. Yang dapat poinnya Mahendra, Davina, dan Pinka. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Pertanyaan Devi kemarin apa ya? Sorry ya kemarin itu. Devi ada Devi di sini. Ada Devi apa pertanyaan kemarin Devi? Pertanyaan minggu sebelum libur. Apa Devi? Udah lupa. Devi. Hah? Lupa. Oh, Ada yang ingat pertanyaan Devi? saya ingat. Apa? Davina ingat. Oke, apa Daf? Pertanyaannya, apa hukumnya jika seorang perempuan dia berzina dengan laki-laki, kemudian menghasilkan kehamilan, lalu mereka menikah ketika masa hamil dan tinggal bersama, apakah itu sah apa tidak? Itu kan, Devi? Iya, Devi. Oke, yang bisa jawabin dapat. Iya. Hah? Itu pertanyaannya. Oke, siapa yang bisa jawab? Ini poinnya 95 Iya. deh. Davina bisa Yang bisa jawab. jawab. Jangan kamu lagi. Oh, Bima. Bima. Bima, silahkan Bima. Kamu bisa Sip. jawab, Bima? Ya, coba silahkan. Lumayan dapat 90. Kalau dia nikah, tetap nikah nih waktu dia lagi hamil. Tuh gimana tuh, Bim? Jadi dia boleh nikahnya kalau udah melahirkan gitu. Oke, berarti pernikahan tadi haram gitu. Oke. Betul yang Bima tadi, hukumnya haram. Tapi anak ini kok tidak ada kaitan dengan ayahnya, Bu. Ini cuman ibunya yang bisa yang ngurus. Ayahnya itu nggak ada kaitannya dengan anak haram dari hubungan terlarang itu. Aduh, suara kamu nggak jelas, Rian, bisa diulangi? Jaringan, jadi kan memang haram, benar yang kata Bima tadi itu. Tapi anaknya ini udah nggak ada kaitannya dengan ayahnya. Itu cuma hanya ibunya lagi. Hubungan darah itu hanya ibu yang boleh ngurus. Oke, right. Penjelasan tambahan dari Rian benar, tapi saya kira tadi itu penjelasan tambahan tentang haramnya pernikahan itu kenapa haram dan rupanya ini yang dari Rian adalah penjelasan tambahan untuk pertanyaan Devi tadi tentang status si anaknya. Itu benar. Oke, ada yang bisa nambahkan lagi? Rian, kamu dapat poin. Ada yang bisa nambahkan? Aryani Susanti, you wanna talk? Ada yang mau nambahkan lagi? Bu, saya mau nanya.
Ya Allah, orang mau nambahkan nanya mau bilang. Belum selesai lagi pembahasan. Apa pertanyaan kamu Aryani? Silakan nanya. Bu, misalnya kan ini kan, Bu, kalau mahar tuh kan kalau kita menikah, yang perempuan tuh menikah, tuh kan laki-laki tuh ngasih mahar gitu kan, Bu. Nah, misalnya perempuannya nih ikhlas, dia seikhlas seberapa ada calon suaminya aja gitu kan, Bu. Tapi orang tuanya ini gitu, bukan pendapatan yang dengan pendapat perempuan nih, Bu, dengan pendapat anaknya. Jadi orang tuanya yang menetapkan. Bu, gimana tuh, Bu? Oke, saya tunda ya pertanyaan kamu Aryani. Oke, kita selesaikan dulu masalah dari pertanyaan Desi tadi. Silahkan Novina. Jadi kalau Davina tuh mau menyertai dalil ya, dalil dari ini. Sebenarnya ini adalah masalah khilafiyah para ulama. Khilafiyah para ulama itu maksudnya perbedaan pendapat dari para ulama. Nah, kalau ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa pernikahannya itu sah. Kenapa? Karena Quran Surat An-Nur ayat 3 menjelaskan wanita pezina mengawini laki-laki pezina, begitu juga sebaliknya. Tapi dibahas karena Quran surat At-Talaq ayat 4 menjelaskan bahwa wanita yang dalam keadaan hamil boleh menikah.